Nah, saya yakin bahwa tidak ada obat, tidak ada penyakit tanpa yang tak ada obatnya, cuma belum ketemu aja gitu. Maka saya berdoa supaya Allah memberikan saya apa namanya, petunjuk untuk sebuah produk di mana saya tidak harus makan obat. Nah, 6 bulan kemudian, ya alhamdulillah seseorang yang saya setengah kenal ya, tidak begitu kenal, yaitu Pak Samsul Bahri ya, dari Bogor, menginfokan kepada saya sebuah teknologi, yaitu teknologi yang kita sebut di atas, gitu ya. Nah, karena ini adalah aneh bagi saya, tidak biasanya ya, biasanya itu nutrisi, vitamin yang sudah berserak di luaran sana gitu ya. Dan kita sendiri pun sudah pakai berpuluh tahun ya, tapi ya tetap aja kena penyakit gitu ya. Nah, makanya karena ini adalah terobosan, saya coba produknya, saya coba untuk sebulan. Nah, saya mulai konsumsi di bulan Agustus tahun 2022. Nah, 1 bulan kemudian saya merasakan perubahan yang luar biasa atas jantung saya, tidak ada perih di dadanya sudah berkurang, kemudian apa namanya, sesak napasnya pun berkurang gitu ya. Nah, dari situlah saya uh, terus konsumsi untuk berikutnya ya. Kemudian, nah karena ini harganya lumayan ya, kalau dibeli dari uang saku atau dari gaji kayaknya berat juga gitu ya. Makanya saya beli untuk beberapa paket. Nah, kemudian saya mulai kenalkan kepada beberapa kawan saya dan alhamdulillah hari demi hari ada saja yang bergabung ya di bisnis ini. Sehingga Pak Sambahri mengenalkan saya dengan sponsor beliau yaitu Lizaini Lihim dari Malaysia. Pertumbuhan saya di tahun pertama lumayan bagus ya, pertumbuhannya bagus, termasuk seorang yang pertumbuhannya di Indonesia cepat. Maka Lizaini Lihim pun mengenalkan saya dengan sponsor beliau yaitu Alan Nobel dari Amerika. Alhamdulillah di awalnya memang 3 orang ini tidak saya kenal sama sekali, tak pernah ketemu. Tapi berkat Asia, saya sudah ketemu Pak Sam, ya saya sudah ketemu Lizaimi, dan saya sudah ketemu dengan Alan Nobel. Alhamdulillah ya, mereka luar biasa. Nah, itulah yang akan kita ceritakan, yaitu sebuah penemuan hebat di muka bumi ini, yaitu teknologi redox signaling yang pertama dan satu-satunya di dunia. Dan menurut para pakar, semua orang memerlukan teknologi ini tanpa terkecuali, mau sehat ataupun mau sakit, gitu ya. Jadi ini produk untuk semua orang. Nah, cerita atau sejarah tentang penemuan hebat ini itu diawali yang sangat spektakuler dengan diberikannya hadiah Nobel tahun 1998 kepada 3 saintis di muka bumi ini yang disebut dengan nama mereka Robert F. Furgot, Louis J. Ignarro, dan Ferit Murad. Nah, mereka penemuan mereka ini Nobel Prize. Anda tahu bahwa kalau sudah Nobel itu bukan main-main, di mana mereka berhasil meningkatkan tingkat signaling molekul yang ada dalam saluran darah kita dengan waktu itu meminum namanya nitrik oksid. Maka molekul ini dikenallah sebagai signal molekul. Nah, kenapa kok begitu dapat hadiah Nobel gitu ya? Nah, ini ada data daripada saintis yang mengatakan kalaulah sinyal ini tidak diciptakan atau kosong di dalam tubuh kita, karena sinyal ini hanya bisa dibuat oleh tubuh kita, jadi tidak bisa dibuat di luar tubuh kita. Nah, manusia akan mati dalam 3 atau 5 detik saja. Luar biasa kan? Sehingga molekul ini dinamakan molekul of life. Cuma sayangnya waktu tahun 1998 ini
sinyal ini tidak bisa diciptakan di luar tubuh manusia. Sehingga para saintis mengira bahwa ini sangat penting sekali fungsinya bagi manusia, sehingga penelitian terus dilanjutkan ya. Dilanjutkan. Akhirnya itulah perusahaan Asia ya untuk pertama kalinya tahun 2007 ya berhasil menstabilkan redox signaling molecule ya satu-satunya di dunia. Nah, inilah yang kita bicarakan sore ini. Yang disebut dengan Asia Redox. Dan apa yang kita bicarakan ini bukanlah vitamin, bukan nutrisi, bukan obat, bukan minyak esensial, bukan minyak CBD gitu ya. Melainkan ini adalah sinyal sel ya. Oke. Nah, kepentingannya melebihi nutrisi dan kandungannya ya, dan Asia Redox ini memberikan manfaat kesehatan pada tahap yang tidak bisa ditandingi dengan makanan tambahan apapun ya di muka bumi ini, dan ia bisa menyelesaikan masalah kesehatan dari yang sederhana sampai yang sifatnya kecilkan suara yang sudah akut. Nah, inilah membuat produk ini fenomenal dan breakthrough ya. Nah, memang di dalam bidang kesehatan, teknologi ini memang pendatang baru ya. Tapi walaupun demikian, tanggapan para saintis cukup sangat besar. Ya, sudah ada 1.200 buku ya yang sudah ditulis tentang redox signaling molecule, 40.000 ya kajian yang sudah diterbitkan di medical journal. Kemudian seminar antar bangsa ya terus digalakkan. Salah satunya yang diadakan oleh Society ya Redox Medicine itu terakhir berseminar di bulan Juni 2023 kemarin ya di Paris. Dan ini rutin ya di seminar ke-25 ini yang sebelumnya nama mereka adalah konsentrasinya kepada nutrisi, tapi di tahun 2023 itu mereka mengikrarkan nama mereka adalah Redox Medicine. Jadi Redox itu menurut orang-orang yang berada di organisasi ini adalah harapan baru dalam pengobatan dunia. Nah, jutaan dolar ya yang sudah dikucurkan pemerintah Amerika bagaimana Redox ini bisa diciptakan di luar tubuh manusia ya. Nah, sehingga ini memang sangat vital sekali karena dasar bagi kehidupan manusia yang disebut sebagai inner doctor kita ya, yaitu segala hal yang mengatur tentang sistem yang ada di dalam tubuh kita. Nah, menjadi sangat menarik juga karena perpustakaan pengobatan terbesar di dunia yang disebut dengan National Library of Medicine atau perpustakaan pengobatan nasional yang dengan PubMed-nya yang websitenya pubmed.gov itu kalau teman-teman melacak di situ redox signaling saat ini sudah ada 42.000 ya artikel jurnal ilmiah yang mengatakan. Nah, Anda lihat nih sejak tahun 1993 kemudian 2023 ya penerbitan tentang redox signaling molekulnya Anda lihat ini. Dia trennya menaik. Nah, ini data ya, teman-teman. Jadi ini luar biasa ya. Jadi artinya memang ini menjadi perhatian para saintis di muka bumi ini sangat luar biasa atas penemuannya. Harapannya juga sangat besar ya. Karena kita ketahui banyak sekali penyakit-penyakit di luar sana sampai saat ini dengan medis modern belum bisa tertangani secara bebas daripada side effect. Nah, ini yang luar biasa ya. Oke, teman-teman bisa melacak ya di sini. Nah, sinyal sel ya tubuh Anda adalah jaringan komunikasi yang paling kompleks ya di muka bumi ini untuk tahap komunikasi. Nah, inilah dia sinyal yang ada di otak kita ya, yang ada cahaya itu, dan itu tidak pernah berhenti. Ini di dalam satu sel ya. Nah, ini adalah sel yang ada di dalam otak kita ya.
Nah, hingga kalau ini terganggu ya sinyal ini, nah itulah yang disebut dengan kita sakit. Jadi asal kita sakit, ada gangguan komunikasi sinyal di dalam tubuh kita. Nah, jika sel Anda tidak bersinyal, maka lainnya akan punya masalah. Jadi itulah yang disebut dengan sakit, ya. Nah, sakit dalam tubuh kita digambarkan sebagai rumah terbakar, ya. Kalaulah kita melihat rumah terbakar, kita mengambil HP, tentunya ada sinyal. Yang kita kontak di awal adalah pemadam kebakaran karena kita tahu disitulah fasilitas untuk memadamkan kebakaran tersedia, ya. Nah, kalau coba bayangkan kalau sinyal nggak ada, ya maka kita nggak bisa mengontak pemadam kebakaran sehingga rumah ini terus terbakar. Begitu juga lah yang terjadi dalam tubuh kita. Ya, ini ada sakit. Nah, kalau ada sakit, maka tubuh kita akan mengirimkan sinyal untuk mendapatkan materi untuk memadamkan penyakit kita. Adanya vitamin, mineral, antioksidan, ya, jus, minyak estri, minyak CBD gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu digunakan sinyal. Dengan ada sinyalnya, maka ini yang sudah kita konsumsi akan dikirim untuk membantu penyakit kita, ibaratkan rumah kebakar ini, sehingga penyakit kita itu akan segera reda. Nah, saat ini, ya alhamdulillah, sinyal itu bisa kita perkuat, kayak beli pulsa HP juga, itulah yang tersedia di perusahaan kita yang namanya Asia Ridho, ya. Teman-teman, bagaimana Asia Ridho ini terbentuk dalam tubuh kita? Inilah tubuh kita manusia sejak kita lahir tuh. Nah, ini sistem, ya. Nah, ada organ, ada tisu, ada 75 triliun, dasar semuanya itu adalah sinyal sel. Tanpa sinyal sel ini 75 triliun sel, tisu, organ, sistem, dan Anda tidak akan berfungsi. Tadi kita katakan 3 detik kita akan mati. Nah, prosesnya adalah sinyal ini terbentuk di dalam sel kita itu sendiri, yaitu dalam 75 triliun itu. Di dalam setiap satu sel ada 10 sampai 10.000 mitokondria sebagai sebuah organel yang ada di dalam sel kita. Yang kegunaannya ada 2, penggunaan dasarnya, menciptakan ATP atau energi yang kita pakai, kemudian menciptakan sinyal. Dari apa dia ciptakan? Dari air garam yang ada di dalam tubuh kita. Sederhana banget, ya. Nah, sehingga ini asli, ya, ada di dalam tubuh kita. Jadi bukan produk alami atau alamiah, tetapi ini adalah produk asli ciptaan tubuh itu sendiri. Nah, ini dia sel manusia penuh dengan organel di dalamnya. Coba bayangkan kayak apa tubuh manusia itu, banyaknya sel ini. Ini kan setengah dari sel, ya. Nah, itu banyaknya 75 triliun. Nah, di dalam setiap satu sel itu ada mitokondria yang kayak roti bantal nih. Banyaknya itu adalah 10 paling sedikit, 10.000 paling banyak. Nah, mitokondria inilah di dalam buku. Makanya sekarang yang dikaji itu memang para saintis mengkaji tentang mitokondria ini. Bagaimana mitokondria ini memang sumber pengobatan di masa yang akan datang. Jadi kita mengandalkan tubuh itu kembali. Jadi bukan obat, tapi tubuh itulah yang mengobati dirinya sendiri. Nah, inilah dia terciptanya ATP dan sinyal tadi ada di sini, ya. Nah, di dalam buku yang namanya How Your Body Talk itu oleh Stan Gardner. Nah, ini dia menciptakan 2 hal, 98% adalah energi. Nah, kajian energi ini udah banyak, ya. Tapi kajian tentang yang namanya ridho, salah satunya Rose, itu masih minim sekali gitu ya dibandingkan yang lain. Nah, inilah yang kita miliki di Asia. Ternyata kegunaan dari sinyal ini adalah mengatur kesegalaan sistem yang ada di dalam tubuh kita. Nah, di dalam buku Mitokondria and Future of Medicine itu memang, ya, sel kita itu atau mitokondria itu digambarkan sebagai bendungan pembangkit tenaga listrik, di mana ada air garam sebagai reservoirnya. Kemudian air garam ini dialirkan ke dalam membran sel kita, disitulah dibentuknya energi dan disitulah dibentuknya sinyal. Nah, di situ dari buku Redox Signaling Marco keluarlah outputnya.
tiga hal ya. Yang pertama tadi ATP, ini memang sudah banyak kajiannya, medis pun sudah pelajari itu. Nah, yang kedua adalah sinyal sel terbagi dua, ada namanya ROS, ada namanya RS. ROS ini daya tahan kita, dia untuk menangkis ya kita diserang oleh penyakit. Kemudian RS adalah untuk mengaktifasi nutrisi dan vitamin yang kita gunakan untuk digunakan sebagai anti daripada free radikal bebas, atau membuang radikal atau racun ataupun sampah di dalam tubuh kita, atau kita anggaplah sebagai deterjennya sel kita ya. Nah, makanya kita ketahui ya, antioksidan marak sekali selama 40 tahun terakhir ini penjualannya di muka bumi ini, karena diyakini dia bisa membantu kesehatan manusia yang luar biasa ya, sehingga berlomba-lombalah perusahaan menciptakan nutrisi dengan kandungan antioksidan yang tinggi, itu ditandai oleh adanya ORA. Semakin tinggi ORA-nya, semakin baguslah dia untuk mengaktifkan antioksidan. Nah, namun penelitian terakhir dikatakan bahwa selama ini kita hanya berfokus di sini. Banyak sekali orang sudah mencoba, nggak ada apa-apa ya. Nah, seperti saya gitu ya, sudah konsumsi nutrisi puluhan tahun, di akhirnya bukannya terbebas, malah kena serangan penyakit sehingga di awal saya kena itu, saya seolah-olah nggak percaya dengan nutrisi gitu ya, karena sudah banyak sekali konsumsi. Nah, ternyata rupanya bukan nutrisi yang masalah, tapi tubuh kita lah yang bermasalah, tidak bisa memanfaatkan nutrisi yang kita makan. Nah, data menunjukkan kalau kita sudah dewasa ini, nutrisi itu bisa dioptimalkan hanya 10% aja. 90% itu terbuang belaka, malah jadi sampah, dan malah bisa menjadi biang penyakit bagi tubuh kita. Nah, kenapa? Karena ridho kita sudah nggak cukup. Karena data menunjukkan ridho dalam tubuh kita itu produksinya. Karena ridho ini kan begitu dibuat dia kayak pulsa, begitu kita beli pakai hilang ya. Kita beli pakai hilang. Sama dengan sinyal ini. Diciptakan pakai hilang, diciptakan lagi pakai hilang. Nah, penciptaannya itu dalam tubuh kita sesuai dengan perkembangan umur kita, semakin lama usia kita, semakin turun produksinya. Itu dimulai terdegradasinya di umur 20 tahun. Nah, setiap kita bertambah 1 tahun, maka sinyal sel ini terdegradasi 1%. Kenapa? Karena kadar air dan mineral, karena dasarnya tadi kan air dan mineral. Garam itu kan mineral. Nah, ini turun dan tubuh kita, malah tubuh kita itu banyak sampah. Nah, sampah inilah yang menjadi biang penyakit. Makanya semakin tua kita energi kita kurang karena ATP kurang, karena cairan kan sudah kurang. Nah, maka yang banyak adalah sampah cairan dan sampah butiran yang ada dalam. Nah, inilah biang penyakit. Nah, inilah salah satu fungsi dari ridho itu nanti membersihkan ini ya, karena dia berfungsi sebagai aktivasi antioksidan ya. Nah, inilah penyebabnya. Jadi semakin tua kita semakin turun gitu ya. Nah, sehingga itu kalau kita biarkan secara alami, ya seperti biasalah kita terjadi. Maka penelitian tentang ridho ini sangat gencar sekali di muka bumi ini. Nah, akhirnya penelitian demi penelitian, 2007 sebuah perusahaan Asia berhasil menstabilkan sinyal ridho untuk pertama kalinya dan satu-satunya sampai sekarang, yaitu sudah lebih kurang 14-16 tahun yang lalu. Tidak ada satu perusahaan pun yang bisa membuatnya, hanya Asia. Sehingga ini adalah harapan baru tentunya bagi umat manusia di muka bumi ini ya. Dan Anda adalah orang yang beruntung, karena kita yang ada di sore ini ada 9 orang ya. Ini kita orang-orang awal di Indonesia yang mengetahui dan sudah menggunakan teknologi ini. Inilah pabriknya, satu-satunya di dunia, yaitu di Provo, Utah, Amerika Serikat ya. Ya, insya Allah tim halal dari DEPA pertengahan Januari nanti akan berangkat ke pabrik ini
untuk melihat langsung prosesnya, sehingga dari situ nanti kita akan mendapatkan label halal. Mohon doa teman-teman semua. Nah, halal Indonesia akan dipublikasi ke dunia sebagai salah satu sertifikasi nanti di Asia. Walaupun Persatuan Islam Dunia sudah memberikan standarisasi bahwa ini adalah halal, ya, dan lebih daripada itu halal dan kosher, halal lagi toibah. Jadi ada sertifikat toibahnya. Ini yang luar biasa ya. Nah, 3 langkah pembuatan ya sama dengan yang saya uraikan di atas, yaitu air garam yang diambil dari laut. Nah, itu dibersihkan. Nah, sama dengan yang ada dalam tubuh kita. Nah, yang diambil hanya atomnya saja ya. 4 atom ya, yaitu natrium, sodium klorida, kemudian hidrogen dan oksigen. Ya, 2 atom yang terakhir, hidrogen dan oksigen itu diambil dari air, kemudian natrium dan sodium klorida itu diambil dari mineral yang ada di dalam tubuh kita. Karena tadi tubuh kita itu kan mineral dan air. Nah, atom-atom yang itu direstrukturisasi kembali, itulah menjadi zat baru yang disebut dengan redox signaling molecule. Ya, dan mutunya dan dia bisa bertahan lebih lama daripada redox yang dihasilkan oleh tubuh itu sendiri di dalam tubuh kita. Nah, inilah bentuknya. Yang pertama itu botol cairan, ukurannya 960. Nah, ini kita minum ya. Cara minumnya nanti dikulum di mulut lebih kurang 30 detik baru ditelan. Dan ini 2 kali sehari, dan ini ada lokinya. Nah, kemudian ini ada bentuk gel, ini juga dasarnya turunan dari ini. Tapi ini tingkat redoxnya 2 kali dari ini ya. Dan ini dia dioles pada kulit. Jadi kalau ada kulit kita yang sudah penyakit kita itu memang nampak dari luar, makanya yang Renew 28 ini memang patut kita pertimbangkan. Nah, inilah satu-satunya di dunia, dan ini memang produk kita bukan kepalang tanggung, dia mendapatkan sertifikasi dari pihak ketiga. Yang pertama itu paten, sudah ada 7 paten, dan lebih hebat lagi, ada 1000 lebih ya trade secret atau rahasia dagang dalam menciptakan produk ini, dan zatnya pun disertifikatkan, sehingga inilah yang membuat kita tidak bisa ditiru sembarangan oleh orang ya, karena bisa dituntut ya. Nah, dan dari sertifikat ini sudah pasti ada jaminan bahwa ini aman dan bebas dari toksin. Nah, ini divalidasi ya, bukan hanya tadi paten, tapi ada lembaga-lembaga penelitian lainnya yang independen atau pihak ketiga itu memang mengadakan uji klinis terhadap produk kita, tapi uji klinisnya bukan terhadap penyakit, tapi uji klinisnya itu bagaimana dia bisa memperbaiki dan menimbulkan kembali dari sel-sel kita yang ada sesuai dengan kita ada yang sifatnya targeted, ada sifatnya holistik. Dan ini hasilnya Anda lihat ini luar biasa ya. Nah, kita lihat ini pemakaian daripada 2 produk ini. Nah, ini ada seorang nenek, dia pakai keduanya, Renew dan Redox. Nah, 8 tahun ya dia pakai, jadi tidak ada mudarat. Karena tadi ada sertifikat kosher ya, malah wajahnya kelihatan 20 tahun lebih muda dari yang realnya. Ini luar biasa ya. Nah, kemudian ini juga untuk jerawat bagus banget ya. Kemudian ini lihat ini jerawat ya, ini luar biasa. Nah, ini termasuk penyakit-penyakit yang ada pada kulit atau memang kita mau menghilangkan kesan penuaan atau wrinkles ya, kerutan yang nggak bisa kita atasi. Nah, selama ini ada namanya anti-aging. Anti-aging itu dia menahan ya. Tapi produk kita ini lebih daripada itu, dia reverse aging, mengembalikan usia sel kita kepada yang lebih muda. Ini luar biasa ya. Dan ini banyak testimoni ya, Anda lihat sendiri ini luar biasa. Nah, ini jadi kalau kita pakai dalam rentang waktu tertentu pasti terjadi perubahan, dan perubahan ini kalau untuk apa nih itu akan betul-betul dirasakan setelah sebulan kita pakai. Ini luar biasa ya. Nah, ini diabetes yang secara medis ya tidak bisa disembuhkan, yang bisa hanya
dibuang, dipotong. Nah, ini 4 bulan dipakai dengan cara ridok diminum, kemudian ridok dimasukkan ke dalam botol spray seperti ini, yaitu yang basah ini di spray. Nah, di sekelilingnya ini digunakan renew. Nah, ini orang ini digunakannya 4 bulan. Ya, berarti 4, 16 botol, kemudian renew-nya ya 4, berarti 8. Ya, 8 apa ya. Nah, ini luar biasa ya. Dia pakai ini akhirnya setelah 4 bulan, di bulan kelima luka diabetesnya mengatur. Memang pertama dia hancurkan dulu ya. Dihancurkan sehingga luka kita menjadi segar kembali. Nah, dari situlah sel akan bertumbuh lagi. Nah, ini banyak sekali ya testimoni ya penggunaan kedua dari produk ini. Nah, ini autoimun pada wajah, Anda lihat ya. Alangkah bahagianya cewek ini ya setelah menggunakan ridho. Nah, ini selulit ya, bekas operasi ternyata juga bisa hilang. Ini luar biasa ya. Nah, perlu disclaimer-nya bahwa produk kita ini bukanlah ditujukan untuk treatment atau mengobati penyakit tertentu, tapi dia tadi penyempurnaan daripada keadaan kesehatan kita melalui tingkat sel ya. Ya. Nah, sehingga sebaiknya orang akan mendapatkan yang optimal setelah 90 hari. Nah, sehingga cara kerjanya adalah kita bukan mengobati ini penyakit. Kalau ini kan akibat. Ini adalah disebabkan ada gangguan pada sel. Maka produk kita ini dia bekerja pada sel, maka uji klinisnya itu semua adalah pada sel. Ya. Nah, jadi tujuan akhir dari produk ini tadi kita udah katakan ya bahwa kesehatan kita secara sinyal itu mulai terdegradasi di umur 20 tahun, tapi mungkin belum kita bisa rasakan. Sehingga orang banyak sekali kalau sudah berusia 40 tahun itu secara sel dia sudah dikatakan tua. Nah, banyak orang kalau ini tidak seimbang, keseimbangan antara sinyal selnya ya antara ROS dan RS-nya tak seimbang, maka mereka akan terjadilah namanya sakit. Nah, kadang-kadang orang berobat seumur hidup, bekerja sampai 40 tahun, 40 tahun bekerja, ya sudah kaya raya, tapi akhirnya dihabiskan lagi untuk mengobati penyakit dan pada akhirnya banyak yang jatuh miskin dan meninggal gitu ya. Nah, inilah yang kita harapkan, bagaimana tujuan hidup kita adalah berumur panjang dan berkualitas. Sehingga itulah fungsi daripada ridho, kita jaga tempo keadaan kestabilan daripada ridho di dalam tubuh kita. Karena kalau kita mengandalkan yang diproduksi oleh tubuh kita, itu pasti di usia 20 tahun itu ke atas itu sudah terjadi degradasi. Ya. Nah, teman-teman, kita hidup dan mati memang di tingkat sel. Nah, ini dia jawaban. Kenapa sih? Apakah nutrisi tidak penting? Penting, ya, sangat penting, ya. Tapi kalau Anda hanya mengandalkan nutrisi saja, tidak ada gunanya, ya, tidak berguna secara optimal, gitu ya. Karena memang tubuh kita itu dibangun selnya berdasarkan nutrisi atau yang ada. Jadi nutrisi itu diibaratkan material untuk membangun tubuh kita. Ya, ibaratkan material untuk membangun rumah. Nah, fungsi ridho itu untuk apa? Ridho itu adalah gunanya ibaratnya tukang yang akan mengatur material yang ada di dalam tubuh kita. Maka material itu tidak ada gunanya kalau nggak ada tukang. Makanya perusahaan kita berfokuslah kedua produk kesehatan ini. Yang pertama kepada material, itu yang sudah lazim kita ketahui. Kemudian yang kedua pada tukang yang akan mengerja struktur daripada mengatur nutrisi yang kita makan itu menjadi komponen di dalam pertumbuhan sel kita. Makanya Asia itu identik memang mengklaim dirinya sebagai cellular health company. Ya. Nah, apa kata pakar ya tentang penemuan luar biasa ini? Kita lihat para pakar dunia bagaimana ini perannya terhadap dunia medis dan kesehatan manusia secara utuh. Ya, kita lihat video 2 menit ini.
My name is Ronald V. Norris, MD, and I'm from Boston, Massachusetts. Dr. John Baird in Louisville, Kentucky. I'm Shelley Roby from Elizabethtown, Kentucky. I'm Dr. Rob Ward. I'm a family practitioner. Gary Samuelson. I'm an atomic physicist. Our cells age with us. And part of the disease process is actually that your cells get damaged. As we age, the healing process becomes a little bit more slow, less efficient. We have to find a way to have those cells rejuvenated. Redox signaling molecules are absolutely crucial to maintaining peak efficiency in cell function. It's all about homeostasis and balance. And what it does is allow your body to perform at its maximum, at its best level. It enables you to go into your cells, repair whatever cell damage has been done, make them work better. And then if you add exercise and diet onto that, you'll be even healthier. This is a remarkable process because it is actually the process which allows us to regenerate tissue and maintain our health. I am so excited about this new awareness, this new paradigm of what we can do with our health. One of the great benefits that redox signaling can have for us is that it helps accelerate and maintain healthy tissue. I feel very confident giving this to all my patients. It's something that they need. It's something that their cells lack. And we're just restoring it because it is native to the body. It's already there, just not enough of it. Every patient that I see, I share ASEA with, and my story, my experience with ASEA. This technology has the potential of spearheading some of the greatest advances of health in the world. The possibility of being able to stabilize redox signaling molecules and use them as bioactive, non-toxic agents inside our body is phenomenal. And it will make a difference, and it will be the future technology that will affect almost all areas of health science and well-being. Ya, nah itu dikatakannya ya di botol kalau ya untuk Amerika advancing life ya, artinya memperpanjang kehidupan. Ini luar biasa ya produknya ya. Nah ini tentunya semua orang di dunia ini tahu bahwa setiap ada sebuah perumusan, di situ ada peluang usaha tanpa batas. Nah apalagi produk kita ini memang untuk semua orang. Jadi Anda tidak usah khawatir, tinggal bicara saja ya, nggak usah bagi yang baru. Nanti ada sistem ya bagaimana Anda bisa mengenalkan ke bermacam orang ya. Ingat kita ini memang semuanya ada proses pembelajaran, tak ada yang tak bisa dipelajari ya. Kita belajar berjalan, kita belajar menggunakan HP, kita belajar menggunakan WA, kita belajar menggunakan Zoom ya. Nah kalau kita ketekunin ya, kita belajar menyampaikan ini, belajar untuk menciptakan passive income, itu pasti bisa, insya Allah. Ya. Nah, kita memberikan tentang bagaimana kita menginfokan. Ini memang cara baru. Nah, pertama tadi belajar, yaitu ada pendidikan ya. Anda mengenal sistem ini, bagaimana sistem ini kita jalankan, tentu ada pendidikannya. Nah, yang paling penting lagi pengalaman kita. Tidak perlu banyak teori, Anda pakai aja, gunakan. Kalau dapat seumur hidup, Anda gunakan supaya hidup kita berkualitas gitu ya. Nah, kemudian ya secara alami kita berbagi. Karena memang inilah kodrat manusia ya. Kodrat manusia itu bercerita. Kalau yang bahasa negatifnya bergosip. Itu memang sudah kebutuhan manusia ya. Jadi saya belajar dari sebuah buku mengatakan bahwa memang apapun ya, termasuk ajaran apapun, agama apapun, kitab apapun, nah di situ ada cerita ya, dalam Al-Quran, dalam Injil, dalam Zabur gitu ya, di dalam agama Hindu gitu ya. Nah kitab-kitab mereka itu adalah kumpulan cerita. Jadi Anda membuatlah history, kemudian pada akhirnya tell the story ya. Nah itulah dia. Nah inilah yang kita sebut karena kodrat manusia itu memang suka tell the story, dan memang otak kita itu secara neurotransmitter itu sudah dikatakan bahwa kalau ada story dia suka menceritakannya, mendengarkannya, itu sudah kodrat ya. Nah makanya adalah program referral dari mulut ke mulut. Jadi ini kita tidak memakai sistem pemasaran yang lazim, yaitu memakai jalur distribusi yang biasa,
tapi kita memakai jalur yang disebut dengan tadi referral mulut ke mulut, di mana di jalur yang modern kita kata ada distribusi, ada iklan, pemasaran dan sebagainya, bahwa harga akhir dari produk itu sebetulnya itu adalah untuk membayar distribusi iklan dan pemasaran ini. Dan inilah yang kita pangkas. Nah, ini tadi didapatkan oleh orang yang lain atau pebisnis. Kalau ini kita dapatkan oleh customer. Jadi kita ini adalah sebagai customer atau pelanggan, pengguna produk ini. Sebagai pengguna, Anda bisa mereferral. Nah, karena memang ini kita selalu lakukan. Cuma sebelumnya kita nggak dibayar. Ya, kita pakai sepatu baru. Kawan tanya di mana beli, Anda tunjukkan di Tokopedia. Ya, orang beli Tokopedia, ya kita gigit jari aja. Ada orang durian bagus gitu ya, Pak Rahmat ya. Orang beli durian nih bagus semua, dari mana nih? Dari Jambi. Ya, Pak Rahmat tunjukkan di mana tempatnya, sini. Ya, orang beli duriannya ya Pak Rahmat nggak dapat gitu kan. Nggak dapat apa-apa gitu. Nah, tapi di sini Pak Rahmat, oh ini ada produk bagus. Oh, mau beli. Ya, beli langsung ke Asia. Ya, Pak Rahmat dikasih. Ya, karena perusahaan katanya, kamu tahu dari mana? Dari Pak Rahmat. Oke. Nah, Anda beli, nanti Pak Rahmat dikasih uang oleh perusahaan. Nah, itulah yang biaya. Dari mana uangnya? Dari sini tadi. Ya, dari jalur distribusi, iklan, dan pemasaran itu diuntukkan kita, karena peran ini diambil alih oleh customer. Nah, sehingga kita akan dapat dolar, dan masalah penyediaan, pengiriman, itu tidak urusan kita. Itu perusahaan yang punya gawai ya. Nah, semakin banyak orang yang kita kasih tahu, ya semakin besar juga lah. Sehingga nanti penghasilan kita tuh melebihi dari apa yang pernah kita pikirkan. Maka ada pengusaha yang terkenal di zamannya, yaitu John Paul Getty, yang kata-katanya sangat terkenal, saya lebih baik punya income 1% dari 100 orang daripada 100% dari income saya sendiri. Nah, inilah yang kita praktekkan. Jadi kita pakai aja, kita bangun pemakai. Nah, semakin banyak pemakai, semakin banyak komisi yang kita terima. Pada akhirnya nanti kita ketahui orang punya orang, orang punya orang, di balik orang ada orang, di balik orang ada orang. Nah, ini tidak ada akhirnya. Sehingga nanti, ya kalau ini sudah terbentuk sistemnya, Anda tolak pun nggak bisa lagi. Gitu. Nah, inilah. Nah, bedanya dengan bisnis konvensional. Bisnis konvensional membangun awalnya sulit, semakin besar dia bertambah sulit, semakin besar yang harus tanggung jawabnya. Tapi di sini di awal juga sulit, tapi semakin besar semakin simple, semakin besar semakin simple, semakin besar semakin simple. Pada akhirnya Anda bisa bebas dari kegiatan apapun dan income tetap mengalir. Tapi ini bukan kayak bin Salabin membalikkan telapak tangan. Semuanya perlu perjuangan, dan di dunia ini udah ada ribuan, puluhan ribu orang yang sudah menikmati income yang seperti ini. Nah, inilah gambaran perkembangan perusahaan kita. Insya Allah 2014 awal kita sudah mulai di Indonesia. Sebenarnya 2,5 tahun yang lalu kita sudah mulai dengan memanfaatkan kantornya yang ada di Malaysia. Jadi kita sekarang masih berfokus di kantor Malaysia. Ya, di sini kita apanya, di Indonesia belum ada. Nah, inilah alhamdulillah perizinan sudah oke semua, tinggal kita lagi mengurus halal ya dari Depak, yang pertengahan tadi di awal sudah saya kasih tahu, pertengahan Januari tim Depak akan berangkat, diundang ke Amerika untuk melihat prosesnya. Nah, mudah-mudahan nanti pemerintah kita melalui Departemen Agama segera akan mengeluarkan sertifikat halal, dan kita akan segera mulai ya di Indonesia. Ya, ini BPOM sudah oke semua, teman-teman. Ini yang luar biasa ya. Nah, inilah produk kita ada 4. Nah, tadi Pak Sapudin tanya nih, boleh enggak saya ngambil renew aja? Boleh. Ini Pak, 4 tiup. Ini harganya. Nah, boleh enggak saya ngambil ridho aja? Boleh. Atau boleh ini aja. Atau boleh enggak kombinasi? Boleh. Kombinasinya ini sudah tersedia. Satu case ridho, 2 renew ya. Dan ini kombinasi. Atau boleh diambil 2 case, ini dapat gratis. Ini ada gratis renew-nya. Kalau ambil pakai 2 case atau 1 case 2 renew, ada renew sampel ya. Isinya kecil sih 10 mili, tapi kalau dapat 6 kan udah 60 mili, teman-teman. Dan ini sudah pasti akan dirasakan manfaatnya. Nah, ini lagi paket-paket yang tersedia ya. Silakan di screenshot aja. Mau 2 case, 2 tiup ya boleh, 3 case juga boleh ya.
Nah, atau mau energi atau mood drink aja boleh. Ya, tadi ada produk baru kita ya. Nah, ini boleh. Ya, nah ini paket-paket yang tersedia. Ini tergantung sesuai kebutuhan kita. Sorry.